Penyesalan mantan suami, bab 10. Sylvie merasa kecewa dengan Rudy sebab janji pria itu untuk menikahinya dibatalkan sepihak. Rudy beralasan ingin fokus pada bisnisnya yang sekarang sedang porak-poranda. Keputusan itu pun membuat Sylvie meradang dan malah berniat ingin membuat bisnis Rudy semakin runtuh. Biar tahu rasa dia, ancam Sylvie kesal. Dia mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan bisnis pria itu. Pernikahan sederhana yang Sam persembahkan untuk Neni akhirnya memang terlaksana 2 hari lalu dan berjalan dengan lancar. Namun sampai detik ini, Neni masih malu, sangat malu. Neni masih merasa risih dengan Sam. "Mas, aku mau bicara," ucap Neni lembut saat melihat Sam yang baru pulang dari kantornya. Sam menghentikan langkahnya, tersenyum sekilas, lalu berjalan mendekati Neni. "Ada apa, Nen?" tanya Sam santai. Mas Sam adalah pria yang baik dan sangat bertanggung jawab. Tapi Mas Sam tahu kan kalau Neni terpaksa melakukan itu. Neni terpaksa karena Neni gak mau bayi Neni lahir tanpa ayah. Neni menatap Sam, menatap dengan tatapan memelas. "Ya, terus? Masalahnya apa denganku?" tanya Sam heran. Neni melangkahkan kaki mendekati Sam, mengangkat wajahnya sedikit, lalu menatap pria tampan itu. Menatapnya dengan tatapan memelas. Mas tahu kan kalau Neni belum lama ini bercerai?" ucap Neni lembut. "Ya, terus?" "Neni masih belum siap berhubungan dengan pria lagi. Tolong beri Neni waktu untuk menyiapkan mental menerima pernikahan ini menjadi pernikahan sungguhan," jawab Neni dengan hati-hati. Sam diam sesaat, pura-pura memikirkan apa yang Neni minta. Padahal pria ini tertawa dalam hati, memikirkan keluguan Neni, istrinya itu. "Berapa lama kira-kira waktu yang kamu butuhkan untuk bisa menerima pernikahan ini?" tanya Sam lagi. "Neni tidak tahu berapa lama Neni bisa siap, Mas. Tapi untuk kewajiban lain, Neni akan melakukannya. Memasak, menyiapkan baju kerja untukmu, dan lain-lain. Tapi untuk berhubungan badan, Neni tidak tahu kapan siapnya," jawab Neni sembari menggigit bibir. "Terserah kamu. Yang jelas aku sudah berusaha untuk bertanggung jawab untuk menikahimu demi status anak yang kamu kandung," ucap Sam bohong. Sebenarnya 2 hari ini dia berusaha menahan gejolak setiap kali sedang berada di dekat Neni. Dia adalah laki-laki normal yang tentu butuh kehangatan wanita. Apalagi sekarang Neni sudah sah menjadi istrinya. Namun Sam juga sebenarnya penasaran. Dia ingin tahu apa benar Neni tidak memiliki rasa padanya. Sam ingin tahu apa benar Neni tidak menyayangi pernikahan ini. Sam tersenyum manakala Brian keluar dari kamar mandi bersama susternya.
Lalu disambut Neni dengan senyuman dan juga pelukan. Terlihat bocah tampan itu tersenyum bahagia. Lalu mereka bercengkrama, akrab seperti biasa. Neni menjawab setiap kata yang diucapkan sang putra. Lalu di detik berikutnya mereka tertawa, membuat Sam ikut tersenyum melihat adegan manis itu. Sam dibuat terpesona oleh Neni. Bukan hanya kecantikan wanita itu, tapi juga kepandaiannya dalam hal memasak. "Papa, Brian senang. Mama masak stik ayam kesukaan Brian. Enak, Papa. Papa pasti suka," ucap Brian sembari menyambut kedatangan ayahnya. "Benarkah? Wah, mominya Brian jago masak ya." "Iya, Pak. Momi bisa buatkan makanan seperti yang ada di restoran. Malah lebih enak," jawab bocah tampan ini. "Benarkah? Brian, apa sudah coba?" "Sudah dong, Pak. Papa mau coba?" "Mau dong. Papa juga mau cobalah," ucap Sam sembari memeluk pinggang Neni, membuat Neni gugup. "Mas, gak usah nakal. Dasar pria mesum," serang Neni dengan tatapan tak suka. "Dih, gak usah kepedean. Aku cuma penasaran aja. Gimana ya rasanya kalau main dalam keadaan sadar begini? Aku pengen tahu keganasan kamu," bisik Sam lagi. Astaga, andai saat ini tidak ada Brian, sudah pasti Neni akan memukul pria menjengkelkan ini. "Sebaiknya kamu diam dan makan. Aku gak suka bicara dengan sikapmu ini," jawab Neni semakin sewot. Sam memang merasa bangga dengan ulahnya yang selalu menggoda Neni. Sam suka kalau melihat muka Neni saat sewot. Sangat menggairahkan, membuat Sam semakin suka menggoda istrinya. Tim Sam kembali berhasil membujuk Rudy untuk menggadaikan aset padanya. Yang artinya pria itu sudah ada di dalam genggaman tangannya. Tak menunggu waktu lagi, Sam pun segera menghubungi timnya agar menjalankan rencana selanjutnya. Buat para pelanggan itu berpaling darinya. Buat para pelanggannya lebih menyukai produk kita. Rekrut karyawan yang di PHK dari perusahaan miliknya supaya mau bekerja dengan kita, ucap Sam memerintahkan. Tak banyak bicara, mereka segera bertindak, merekrut para mantan pekerja terbaik Rudy yang telah dipecat secara sepihak. Sam merasa Neni masih belum bisa melupakan kejadian yang dialaminya. Neni terluka oleh sikap Rudy, tapi bersama Sam setidaknya bisa sedikit mengurangi akan kenangan itu, meskipun secara perlahan. Di tempat lain, berbeda dengan Sam yang saat ini hidupnya dipenuhi kebahagiaan. Ada Rudy yang semakin pusing menghadapi masalah di perusahaannya. Rudy pun teringat dengan mantan istrinya Neni. Dulu, setiap ada masalah di tempat kerja, wanita itu selalu memberikan solusi yang terbaik. Tidak seperti ibu dan juga Sylvie. Kedua wanita itu hanya bisa menghakiminya dan mengatakan bahwa dirinya tidak becus mengurus perusahaan. Tak ayal apa yang dilakukan kedua wanita itu pun sukses membuat Rudy semakin terpuruk. Kini tinggallah penyesalan yang menggerogoti sanubarinya.
Di sudut hati yang terdalam, Rudy tidak bohong jika ia merindukan sosok Neni. Sebab Nenilah satu-satunya wanita yang tidak pernah menghakiminya. Di salah satu bar yang ada di kota Jakarta, terlihat Rudy sedang berjuang melupakan masalahnya. "Kenapa, Ruth? Aku perhatikan kamu akhir-akhir ini sering murung. Kenapa? Coba cerita," tanya Irfan, salah satu sahabat Rudy. "Aku bingung mesti gimana, Van. Tiba-tiba saja aku kangen Neni," jawab Rudy jujur. "Kamu sih dulu keterlaluan sama Neni. Kalau menurutku ini sih kamu jahat. Kamu jahat dan kelewatan sama dia. Kok bisa sih wanita sebaik Neni kamu tipu sampai sebegitunya?" ucap Irfan. Karena sifat busuk hatinya, kini Rudy dijauhi banyak teman bisnisnya. Para partner kerja itu awalnya adalah para partner kerja langganan keluarga Neni secara turun-temurun. Tapi mendengar Rudy begitu licik, tentu saja mereka tak mau lagi bekerja sama dengan perusahaan miliknya. "Iya, Van, aku tahu. Aku jahat banget sama Neni. Nyatanya Nenilah satu-satunya wanita yang mengerti aku sampai detik ini. Nenilah satu-satunya wanita yang bisa memberikan kenyamanan dalam hatiku," ucap Rudy lirih. "Aku terlalu larut dalam bujuk rayu Silvi. Sekarang aku menyesal, Van. Bisnisku hancur dan aku nggak punya pegangan lagi. Silvi dan Mama hanya bisa menghakimiku. Mereka menyalahkan aku atas semua yang terjadi di perusahaan. Stres aku," jawab Rudy lagi dengan raut wajah memelas. "Terus sekarang apa rencanamu? Apa kamu masih mau lanjut sama si Silvi?" tanya Irfan. "Aku bingung harus bagaimana, Van. Sumpah otakku gak mampu lagi berpikir. Aku rindu Neni. Aku rindu kasih sayangnya, Van. Aku rindu senyumnya. Aku rindu apapun yang dia miliki," ucap Rudy dengan wajah memelas penuh kesedihan. "Aku gak tahu mesti kasih kamu solusi seperti apa. Tapi menurutku sebaiknya kamu ke tempat Neni. Kamu minta maaf padanya, akui kesalahanmu. Setidaknya berkurang satu beban hidupmu," saran Irfan. "Aku juga punya rencana demikian, Van. Aku ingin minta maaf padanya. Aku harap dia mau memaafkan aku ya. Aku tahu dia sangat mencintaiku. Dia pasti mau memaafkan aku," ucap Rudy penuh percaya diri. Irfan tak menjawab ucapan terakhir Rudy, sebab ia tak yakin jika Neni mau semudah itu memaafkan sahabatnya. Mengingat apa yang dilakukan Rudy pada Neni itu bisa dikatakan sebagai yang sangat menyakitkan. Ternyata bukan hanya Rudy yang sedang pusing tujuh keliling. Kini ada Ningsih yang dikejar-kejar rentenir karena diam-diam wanita ini memiliki hutang yang cukup fantastis. Ningsih terlilit hutang karena Silvi membujuk dan mengajaknya bermain judi online. Akibat bujuk rayu itu, Ningsih pun terjerumus ke dalam jurang hutang piutang, membuat wanita ini tak berani pulang. Ningsih tahu dan yakin jika Rudy pasti tak akan memaafkannya. Demi apapun Ningsih takut pulang. Ningsih akhirnya lebih memilih menjadi gelandangan dan tidur selalu berpindah-pindah tempat.